Hello, welcome back to my class. And then we are now in the session of part C or long talks. Well, the previous session, we have talked about long conversations. And then now it is part C or long talks. Actually, the basic things, the strategies used on this part and the last session are the same actually. And then the things we have to know first about part C, it is talks or monologue text. If we compare with the previous ones, there are always at least a couple of people who have conversation, but now in part C, it's only a single person having talks. Jadi di part C ini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya, meskipun strategi yang digunakan sama, tetapi di long talk ini hanya akan ada satu pembicara yang biasanya itu dalam konteks akademik. Di situ bisa berupa perkuliahan, bisa berupa kehidupan di sekitar kampus atau di sekitar sekolahan, ataupun aspek-aspek yang di luar dari kegiatan akademisi, tetapi sebagian besar adalah kegiatan akademisi. Kegiatan di luar misalnya adalah kegiatan tourism atau di kantor-kantor pemerintah, itu sangat mungkin sekali. Okay, let's shift the times. In part C or long talks, this session there are 5 skills. Skill 23 until 27. They are, yes, well, like what I have said, that they are the same with the previous one. The conversation, it is anticipating the topics, anticipating the questions, determine the topics, draw conclusion about who, what, when, where, and listen for the answer in order. Okay, let's go fast. This is the general strategies for you. Ini adalah strategi umumnya yang bisa teman-teman gunakan di situ. If you have the time, review the answer to the listening part C questions. Jadi setiap ada waktu, kita harus punya waktu, menyiapkan waktu, meskipun itu hanya sedikit, kita gunakan sebaik mungkin untuk melihat opsi jawaban yang ada. Kemudian harus hati-hati, kita perhatikan dengan baik, konsentrasi tinggi di situ. And then ketika teman-teman mendengarkan itu, sambil membayangkan kira-kira apa yang akan menjadi jawaban dari opsi yang disediakan di sana. Ketika tidak yakin atau ketika hilang konsentrasi, pilih apapun itu, karena harus diingat bahwa dalam tes TOEFL atau tes TOEFL itu tidak ada penalti. Ya siapa tahu itu menjadi jawaban yang benar di situ. And then go directly, like usually it is divided into two, before listening and while listening. Before listening it is there are two, skill 23 and 24. Jadi dibagi menjadi dua lagi ya. Jadi sebelum mendengarkan dan ketika sedang mendengarkan. Yang pertama adalah before listening, anticipate the topics. Anticipate the topic artinya kita harus menebak, mengira-kira kira-kira topiknya apa, dari mana kita tahu itu, dari jawaban atau opsi yang ada di situ. It's very helpful to your overall comprehension if you know what to expect in the long talk. Jadi ketika kita sudah punya prediksi kira-kira apa yang akan dibicarakan oleh seorang pembicara tersebut, kita akan lebih mudah di situ. Contohnya di sini, perhatikan yang ditandai merah. Works on campus for employment of these students job. And then what is the topic of the conversation? Topiknya apa di situ? Ada siswa, find jobs, mencari pekerjaan, employment office di sebuah kantor di situ, work on campus, jelas sekali ya itu ya. Jadi tugas teman-teman nanti ketika membaca opsi itu di bagian skill 23 ini, anticipate the topic, pastikan you find the keywords atau temukan kata-kata kunci di sana.
sehingga bisa menyebutkan, oke, ini topiknya tentang ini. And then the next one, still before listening, anticipate the topics. This one. And skill 24, anticipate the questions after having the comprehension. But skill 23 about anticipate the topics. Now we are anticipate the questions. Setelah teman-teman mengetahui apa saja topiknya sudah ketemu, dan kita bisa memprediksi kira-kira pertanyaan ini yang akan ditanyakan dari mana, dari opsi jawaban yang disediakan di sana. It's very helpful to your ability to answer individual questions with the long talk. If you can anticipate what the question will be and listen space, we look for the answer to those question. Contohnya di sini, dari opsi itu ada A, B, C, D, ada for 3 weeks, for artinya adalah selama 3 minggu, selama 3 hari, selama 3 bulan, selama 3 jam. Selama artinya apa di situ? Itu yang paling mungkin ditanyakan how long, atau seberapa lama, karena jawabannya adalah selama 3 hari, selama 3 minggu, selama 3 bulan. Yang paling mungkin adalah seberapa lama sesuatu itu berlangsung atau terjadi. Sederhana. The next one, coba perhatikan di sini. Once a week, 2 times a week, 3 times a week, times sekali. Berarti itu menyatakan frekuensi di situ. Apa yang ditanyakan adalah frekuensi. How often di situ paling mudah. And then berikutnya question number 2, to do the first laboratory assignments, to take the first exams, to study the laboratory manuals, to read 1 chapter of the text. Apa itu? Itu adalah paling mungkin adalah what are, itu apa yang, misalnya what are the student told, apa yang dikatakan oleh atau apa yang diceritakan oleh murid di situ. Kenapa murid? Kita harus punya asumsi bahwa di situ ada assignment, ada study, ada first exam. Jadi kemampuan kita untuk memprediksi aspek-aspek yang terkait dengan topik dan pertanyaan harus sudah kita miliki di situ. The next one, we go to the while listening, atau ketika mendengarkan audionya. Determine the topic. Kalau tadi anticipate ya, memperkirakan. Kalau sekarang determines. Dari mana? Dari kata-kata awal yang diucapkan oleh si narator itu. As you listen to each long talk, you should be thinking about the topics or subjects or main idea from the talks, since the first sentence is generally a topic sentence. Di dalam bahasa Inggris, untungnya biasanya diletakkan gagasan utama atau topik sentence-nya di sana. Jadi ketika teman-teman bisa fokus dan memahami di kalimat-kalimat awal dari sebuah long talk itu pasti akan lebih mudah. Perhatikan di situ. Yang digaris atau ditandai warna merah, earthquake, the major earthquake, gempa bumi Los Angeles 1971 affecting economic today. Jadi apa kira-kira topiknya di situ? Yang adalah dampak dari gempa bumi di Los Angeles yang terjadi di 1971 masih terasa dampaknya sampai sekarang. Topiknya seperti itu. Jadi tugas teman-teman adalah mencari kata kuncinya, find the keyword, and then you have to think, defines, to determine the topic. And the next one, while listening, skill 26, draw conclusion about who, what, when, where. Sama persis dengan skill sebelumnya di long conversation. Jadi ketika teman-teman mendengarkan narator sedang berbicara, di pikiran teman-teman sudah berpikir, oke, siapa ya yang berbicara ini? Kapan itu terjadi? Di mana lokasi pembicaraan itu, atau long talk itu? Dari mana sumbernya? Kemudian kalau mungkin itu adalah konteksnya akademik, di course apa atau di mata kuliah apa yang sedang dibicarakan itu. Coba teman-teman perhatikan yang berwarna merah itu. Next stop,
our tours Atlanta. Banyak yang ditandai warna merah itu. Jadi dari situ, next stop our tours Atlanta. Kira-kira apa yang ditanyakan di situ? Who, siapa yang berbicara di situ? Yang berbicara adalah si tour guide. Kenapa tour guide? Karena di situ dijelaskan atau dia itu menjelaskan pemberhentian berikutnya adalah di Atlanta, di mana itu di Coca-Cola Company manufacturers di situ. Kemudian where are they? Di mana mereka? Di Atlanta jelas. When does the talk take place? Di mana itu terjadi? Kapan? Itu in the middle of a tour, di tengah-tengah suatu kunjungan atau tour di situ. And then it is the last one. While listening, skill 27, listen for answer in order. Sama persis seperti yang di long conversation, bahwa ada dua kemungkinan cara yang bisa teman-teman ambil di situ. Yang pertama, you can just listen to the talks and ignore the answer. Jadi teman-teman hanya mendengarkan talk itu atau pidato itu tanpa memperhatikan jawabannya. Ini biasanya bekerja ketika teman-teman mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Tetapi ketika teman-teman tidak mempunyai daya ingat yang kuat, saya sarankan pilih yang cara kedua. Yang mana itu? You can follow along with the answer while you listen. Jadi sambil mendengarkan, sambil menyesuaikan dengan opsi jawaban di sana. Oke, ini jawabannya kira-kira ini. Dari mana? Dari opsi jawaban yang ada. Oke, perhatikan di sini. Di situ bayangkan saja teman-teman sedang mendengarkan audionya. Meskipun ini ada skrip ya di situ, ada skrip di situ. Perhatikan saja yang digarisbawahi. This is there is barn. Barn artinya gudang di situ. Kemudian apa lagi di situ? Dry, ada winds, ada kills more. Langsung ke jawaban. Perhatikan jawabannya di sana. Kemudian sesuaikan dengan pertanyaan. According to the legends, where did the Chicago fire begin? Di mana kebakaran itu pertama kali muncul? Jawabannya adalah yang A di situ. In a barn. Barn itu artinya gudang di situ. Ketika tidak fokus akan terkecoh dengan yang opsi jawaban B, in there is home, padahal barn di situ. Ya, kemudian langsung ke yang kedua di situ. The dry weather prior to the fires made into force. Oke, balik ke pertanyaan dulu. Mana dari opsi jawaban ini yang tidak ada atau tidak sesuai dengan yang dikatakan narator di situ? Kata kuncinya yang di garis bawah itu, dry winds kill many people. Yang jawaban yang tidak ada atau tidak disebutkan di sana adalah yang B, it's happened during the summer. Di situ. Memang sedikit membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi dibanding yang part A sama part C. But that's fine. By doing the right exercises, you will get the best result. Okay, itu sedikit penjelasan mengenai part C, skill part C, dan semoga teman-teman bisa mengambil aspek-aspek tentang skill ini dengan baik di situ. Terima kasih, selamat bekerja.